Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: apakah aku menjadi musuhmu karena berkata benar? Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 4 ayat 12 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Namun, kamu telah menyambut aku, seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Galatia 4, ayat 12 sampai ayat 16, saat Rasul Paulus menuliskan kegelisahannya melalui surat kepada jemaat di Galatia. Dulu mereka menerima Injil dengan sukacita. Mereka mengasihi Paulus, bahkan memperlakukannya seperti malaikat Tuhan. Tapi sekarang, setelah Paulus menyampaikan teguran keras tentang bahaya kembali ke hukum Taurat, hubungan mereka berubah. Mereka mulai menganggap Paulus musuh. Mengapa? Karena Paulus mengatakan kebenaran. Inilah pergumulan terbesar dalam kehidupan rohani setiap orang percaya. Mampukah kita tetap memperkatakan kebenaran, meskipun kebenaran itu menyakitkan dan menghasilkan musuh? Melalui bacaan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa banyak kenyamanan yang kita terima, melainkan seberapa setia kita memegang kebenaran, walau harus menanggung rasa sakit dimusuhi. Tuhan mau membangun umat yang tahan terhadap teguran, karena hanya kebenaran yang menyelamatkan. Saudaraku, mari kita jujur, siapa di antara kita yang suka ditegur? Hampir tidak ada. Budaya zaman ini mengajarkan kita untuk aman-aman saja. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita langsung menjauhinya. Sayangnya, sikap inilah yang merasuki kehidupan rohani banyak orang Kristen masa kini. Di Galatia, jemaat awalnya begitu antusias mendengarkan Paulus. Mereka menyambut kabar Injil. Mereka rela berkorban. Tapi begitu Paulus berkata, "Kamu mulai menyimpang dari iman," mereka menjadi marah. Mereka merasa diserang. Mereka merasa tidak dikasihi. Bukankah ini juga gambaran gereja kita hari-hari ini? Kita senang mendengar khotbah tentang berkat, mujizat, dan kesuksesan. Tapi saat ada khotbah yang membongkar dosa kita yang tersembunyi, memperingatkan tentang kehidupan yang salah, kita merasa tersinggung. Lalu, kita pindah gereja. Kita berhenti mendengarkan kebenaran. Mari kita perhatikan hal-hal yang sering luput dari perhatian kita. Ke-1. Kasih sejati kadang terdengar menyakitkan. Paulus tidak membungkam kebenaran, hanya supaya jemaat tetap menyukainya. Kasih sejati dimaksudkan untuk membebaskan, bukan memanjakan. Kedua, kebenaran tidak berubah meski reaksimu berubah. Orang Galatia berubah sikap, tapi kebenaran tetaplah sama. Hari ini, banyak orang mengukur kebenaran berdasarkan apa yang terasa nyaman. Ini merupakan bahaya besar. Ketiga, tanda iman dewasa. Mau dipimpin bukan dimanjakan. Iman dewasa bersedia dibentuk, bahkan jika itu lewat luka dan air mata. Ini yang mempersiapkan kita untuk berbuah kekekalan. Mari kita lihat relevansi firman Tuhan dengan kehidupan kita di masa kini. Dalam dunia digital sekarang, algoritma media sosial membanjiri kita dengan konten yang kita suka. Kita jarang sekali dihadapkan dengan sesuatu yang menantang pemikiran atau membongkar kesalahan kita. Ini berbahaya. Karena iman kita bisa menipis, semakin rapuh, dan gampang menyerah saat badai datang.
Peringatan Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan ini. Jangan mengukur kebenaran itu dari rasa nyamanmu. Jangan membenci orang yang menegurmu dalam kasih. Jangan cari mentor yang hanya menyenangkan egomu. Perintah Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan ini. Carilah kebenaran, bukan sekadar kenyamanan. Terimalah teguran yang membangun, walau awalnya terasa pahit. Bertekunlah dalam firman Tuhan. Janji Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan ini. Mereka yang mencintai kebenaran akan tinggal dalam terang dan tidak akan tergelincir dalam kegelapan. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan terlebih dahulu mengakui dosa kita, karena seringkali kita lebih suka dibelai daripada dibentuk. Mari kita memiliki kerinduan untuk memenuhi keinginan Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang bertumbuh, bukan pribadi yang hanya mau merasa nyaman. Untuk itu mari kita deklarasikan mantra iman kita. Aku mencintai kebenaran, meski itu melukai egoku. Aku mau dibentuk, bukan dimanjakan. Aku rindu jadi dewasa dalam iman, ya Tuhan. Ulangilah mantra ini saat kita tergoda untuk menolak kebenaran. Mari berdoa dengan menyanyikannya. Saat hatiku disapa kebenaran-Mu, ku sadari aku sering salah arah. Meski sakit aku mau menerima didikan kasih yang membawa hidup baru. Kebenaran-Mu membebaskanku, walau harus menghancurkan egoku. Ajarku tetap setia, mengikuti cahaya-Mu. Bila teguran-Mu menohok jiwaku, biar aku tidak berpaling dari-Mu. Tuhan, biarkan luka ini membentukku menjadi serupa dengan kasih-Mu. Kebenaran-Mu membebaskanku, walau harus menghancurkan egoku. Ajarku tetap setia, mengikuti cahaya-Mu. Bila teguran-Mu menohok jiwaku, biar aku tidak berpaling dari-Mu. Tuhan, biarkan luka ini membentukku menjadi serupa dengan kasih-Mu. Aku tidak mau hanya nyaman, aku mau hidup dalam rencana-Mu. Biar firman-Mu membantuku memperbaiki yang retak di hatiku. Kebenaran-Mu membebaskanku. Aku setia.